banggakan di majelis para malaikat. Malaikat menyebut-nyebut nama orang yang duduk dalam majelis ilmu. Ya Allah, fulan yajlisu ala majalisil ilmi. Ya Allah, si fulan lagi duduk membahas tentang ilmu agama. Maka dibincangkan di hadapan para malaikat, dibangga-banggakan. Karena apa? Karena berada di rumah Allah dan tidak membicarakan dunia, tidaklah berbincang-bincang kecuali tentang agama, tentang ayat Quran, tentang hadis Nabi, tentang agama Islam. Maka insya Allah nama-nama kita akan tertulis sebagai orang-orang yang mulia di sisi Allah dengan menuntut ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadis kita saya langsung saja karena hadis kita panjang ya. Hadis kita ini hadis yang terakhir sepertinya dalam bab permulaan wahyu Sahih Bukhari ya. Baik, saya bacakan. Haddatsana Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi' qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud anna Abdullah bin Abbas akhbarahu anna Abu Sufyan bin Harbi akhbarahu. Jadi perawinya dari kalangan sahabat itu Abu Sufyan. Abu Sufyan yang terlibat langsung dalam hadis ini. Dialah orang yang tokoh dalam hadis ini. Dan beliau menceritakan hadis ini saat sudah Islam, kejadiannya sebelum Islam. Kemudian disampaikan lagi kepada Abdullah bin Abbas. Ya, begitulah jalurnya. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abu Sufyan tentang beliau langsung yang bertemu dengan Raja Romawi namanya Heraklius. Kalau dalam teks hadis bahasanya Hirokal, ha ra qaf lam, Hirokal. Diterjemahkan Heraklius. Ya, dalam bahasa Arabnya Hirokal, ya, Hirokal. Ya, dia itu Malikur Rum. Rum itu ra waw mim, ar-Rum. Ya. Diterjemahkan Romawi. Ya. Jadi itu kerajaannya namanya Romawi. Sekarang di mana Romawi? Itali. Di Italia ya. Klub sepak bolanya AS Roma. Derbinya Lazio. Oh, Ustaz kok tahu ya? Betul kan? Roma derbinya Lazio kan? Betul kan? Nah, kalau Juventus Torino, betul kan? Nah, kan Ustaz tahu kan? Kalau Inter Milan AC Milan. Nah, mana lagi tuh? Pokoknya itulah derbinya ya. Jadi Roma. Nah, kemudian Abu Sufyan menceritakan anna Herakli arsala ilaihi mirraqbin mina Quraisy. Heraklius mutus orang. Waktu itu di negeri Syam, atau lagi di Syam, bukan di tanah Arab. Abu Sufyan sama teman-teman geng-geng Quraisy lagi berdagang di Syam. Iya. Memang kebiasaan orang Arab ini kalau musim panas dia pergi ke Syam, musim dingin dia pergi ke Irak ya, ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Salah satu penafsiran, orang Arab ini suka bepergian di musim panas dan di musim dingin. Salah satu di antara musim itu mereka pergi ke Syam untuk berdagang. Orang Arab tuh paling jago dagang. Sampai sekarang di Tanah Abang yang paling jago orang apa? Orang Arab. Memang basic mereka adalah ya tijarah. Ya, kalau profesinya tajir. Tajir itu adalah pedagang. Wa kanu tijaron bisyam. Nah, dan mereka itu adalah rombongan dari orang Quraisy yang sedang berdagang di Syam. Fi muddatil lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Abu Sufyan wa kufar Quraisyin. Dan background kisah ini terjadi adalah saat baru berlangsung Sulhu Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Jadi lagi gencatan senjata nih. Gencatan senjata kan Hudaybiyah itu terjadi, kesepakatannya adalah kaum muslimin tidak boleh umroh haji. Kemudian tidak boleh ada perang. Kemudian kalau ada orang Islam yang murtad ke agama kafir, dia dari Madinah balik lagi ke Mekah, nggak boleh dijemput, biarin di Mekah. Terus kalau ada orang Mekah mau masuk Islam dari Mekah mau hijrah ke Madinah, nggak boleh. Itu perjanjian Hudaybiyah. Kisah ini terjadinya saat itu. Hudaybiyah sudah berlangsung.
Jadi agreement sedang berlangsung. Maka yang dilakukan Nabi apa saat perjanjian Hudaybiyah berlangsung? Kesempatan. Jadi Nabi murasalah, mengirimkan surat-surat kepada negeri kafir untuk beriman. Itu dakwahnya Nabi. Jadi murasalah namanya, mengirimkan surat, suratnya namanya risalatu dakwah. Jadi misalnya Heraklius, kemudian Raja Baghdad dikirimin surat suruh beriman. Kalau kalian beriman, kalian selamat. Kalau kalian berpaling, kalian tanggung dosa. Begitulah diantara suratnya Rasul kepada kaum kufar di masa waktu itu lockdown perang. Jadi sedang lockdown perang, nggak boleh angkat senjata karena perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini kisah lain. Perjanjian Hudaybiyah kalau dibahas habis nih cerita. Kemudian ya, tiba-tiba ya, mereka sedang di sebuah negeri namanya kota Al-Ilya namanya. Ilya, ya. Perintah Raja Heraklius itu ada pedagang dari Arab ya, suruh mereka datang ke tempat saya, ke majelis saya. Mau diinterogasi. Karena saat itu lagi desas-desus muncul nabi dari negeri Arab. Aku pengen tahu ciri-cirinya, betul nggak nih nabi? Ya. Maka ketika Abu Sufyan dan kawan-kawan Quraisy sedang ada di Syam, dijemput di kota Hilya, dijemput oleh Heraklius. Ya. Fada'ahum fi majlisihi. Maka diundang ke majelisnya Heraklius. Wa haulahu udhama'ur Rum. Jadi Heraklius panggil mereka, di belakangnya Heraklius ini petinggi-petinggi negeri Rum. Wali kota Hilya, wali kota beberapa kota-kota di sana, ya. Beberapa kota, dan dia ini adalah ibaratnya apanya ya, Raja Vatikannya kalau Heraklius itu. Ini sebenarnya saya sudah ceritakan di Riyadhus Shalihin, tapi di Sahih Bukhari ada lagi, kita bahas lagi ya. Teman-teman sebagian sudah dengar cerita ini. Tsumma da'ahum wa da'a biturjumanihi. Akhirnya panggil itu orang Arab. Kemudian dipanggil satu translator, turjuman. Turjuman ini dari kata terjemah. Karena kan bahasanya lain. Bahasanya Eropa. Kalau Itali bahasanya Itali kan? Roma bahasa Romawi kan? Angkanya aja beda sama kita. Angka 1, 2, 3 aja beda kan? Maka dipanggil oleh Heraklius penerjemahnya yang bisa bahasa Arab. Ya. Jadi namanya kerajaan pasti punya translator, ibaratnya dubes. Dubesnya dipanggil. Kemudian apa kata Heraklius? Ayyukum aqrab nasaban bihadzal rajul. Hei kalian bangsa Arab, siapa di antara kalian yang nasabnya paling dekat dengan pria yang laku Nabi itu? Jadi memang dia mau cari yang nasabnya paling dekat. Di situ ada pula Abu Sufyan. Abu Sufyan itu secara nasab dekat dengan Nabi. Ya. Maka dia jawab, ya, kata Abu Sufyan, "Faqultu ana aqrabuhum nasaban." Wahai Raja Heraklius, saya yang paling dekat nasabnya dengan laki-laki yang mengaku Nabi itu. Kemudian kata Heraklius kepada anak buahnya, "Faqala adnuhu minni wa qarribu ashabahu." Tolong yang ngomong tadi itu dekatkan ke saya mau tanya lebih lanjut. Dan teman-teman Quraisynya juga suruh mendekat. Kenapa? Karena dia mau ditanya, kata Heraklius, kalau kutanya jawab dengan jujur, tolong kalian teman-temannya, kalau dia bohong satu kata saja sama aku, bantah dia. Ini di kerajaan dia, mati bisa-bisa. Bohong sekali, mati bisa. Jadi diancam sama Heraklius. Ya, orang kafir Quraisy di belakang disuruh maju, yang paling depan Raja Sufyan, Abu Sufyan, ya, rajanya. Waktu itu kan rajanya orang Arab kan Abu Sufyan, ya. Mirip pula dengan ustaz kita ya, Raja Sufyan. Dan perjanjian Hudaybiyah kan memang dengan Abu Sufyan, dia diutus sebagai rajanya waktu itu, pimpinan Quraisy. Jadi kata Heraklius, nanti kalau kawanmu ini kutanya bohong, tolong kalian bantah, ya. Kalau memang dibantah dia berbohong, langsung dibunuh nanti bisa-bisa sama Heraklius. Dan saat itu udah menggigil Abu Sufyan, ini raja besar Romawi kekuasaannya. Udah menggigil dia. Ya, maka kata-katanya faja'aluhum inda dhahrihi thumma qala liturjumanihi, ya, inni sa'ilun hadza, saya akan tanya sama dia, ya, fa in kadzabani fakadzabuhu. Kalau dia dustakan saya, tolong kalian Quraisy bantah ini Abu Sufyan. Kemudian dalam hadis ini dia menceritakan, ya,
Fa wallahi, demi Allah, laulal haya, kalau bukan karena malu dicap sebagai pendusta, aku bakal berdusta untuk bersaksi tentang Muhammad. Jadi kalau bisa dia mau pelintir berita, cuman tak bisa, di belakang udah dijaga. Sekali salah cakap, habislah riwayatnya. Ya kan, ketika dia hadis ini dilewatkan, pengen aku bohong kalau aku bisa, masalahnya tak bisa. Ya, karena kan dia harus mengucapkan sesuatu yang jujur tentang Nabi. Dan kalau dia jujur bahaya, fakta mengungkap sejak apa kenyataan, bisa-bisa orang masuk Islam. Karena Nabi itu nggak ada cacatnya, nggak ada celaknya. Semua kisah beliau, perilaku beliau bisa mendatangkan hidayah. Jadi begitulah kata Abu Sufyan. Bahkan kalau dia bilang apa? Ayyathiru alayya kadziban lakadzabtu. Kalau bisa aku berbohong, aku berbohong. Cuman sayangnya dia nggak bisa. Ya. Kemudian kata Abu Sufyan, kana awwala ma sa'alani anhu, ya, pertanyaan pertama Heraklius, kaifa nasabuhu fikum. Nah, ini ada 11 pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama adalah laki-laki yang mengaku Nabi itu Muhammad, gimana nasabnya? Pertanyaan pertama tentang Nabi Muhammad tentang nasab. Nasab itu silsilah riwayat keluarga. Ya. Kemudian kata Abu Sufyan, fina dzu nasabin. Nasabnya tinggi. Karena Nabi dari Quraisy Bani Hashim. Ya, nasabnya tinggi. Dzu nasab. Dzu itu artinya dia memiliki nasab. Dzul Qarnain, 2 tanduk. Qarnain itu 2 tanduk, dzu pemilik. Dzul Hijjah, bulan yang di dalamnya memiliki kegiatan haji. Ya, jadi kalau nama pakai dzu itu artinya pemilik. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, fahal qala hadzal qaul minkum ahadun qattun qablahu. Kemudian pernah enggak dia mengucapkan kalimat-kalimat yang diserukan sama kalian, tapi orang sebelum dia sudah pernah cakap dakwahnya? Pernah enggak? Kan dia Nabi kan berdakwah, menyampaikan risalah kepada umat. Nah, yang disampaikan dia udah pernah belum diucapkan umat terdahulu atau orang sebelum dia? Maka kata Abu Sufyan, enggak pernah. Ya. Tidak pernah. La. Kemudian yang ketiga, pertanyaan Heraklius, fahal kana min abahi min Malik? Apakah dia punya bapak-bapak kakek raja, keturunan raja? Ya. Ini pertanyaan yang ke berapa tadi? 3. Maka kata Abu Sufyan, la, dia tidak punya silsilah keturunan raja. Jadi bukan keturunan dari raja. Pertanyaan berikutnya, fa asrafun nas yattabi'unahu am du'afa'uhum? Yang ngikut dia orang-orang petinggi atau orang-orang du'afa, lemah? Maka pertanyaan Abu Sufyan, bal du'afa'uhum, yang mengikuti Nabi ini, ya, yang mengaku Nabi ini orang-orang lemah. Oke. Pertanyaan berikutnya, ayaziduna am yanqusun? Pengikutnya tambah atau kurang setiap hari? Abu Sufyan ini mau bohong nih. Aduh, kacau nih kan. Makin kalau aku bilang makin banyak pengikut Muhammad, ini aduh bahaya ini. Tapi kalau aku jawab bohong, bahaya juga nyawaku kan gitu. Bingung kan? Mau nggak mau jawab yang sejujurnya. Nggak ada. Tak ada kata-kata yang dia bisa bersilat lidah. Maka kata Abu Sufyan dengan berat, bal yazidun, pengikut dia bertambah. Dalam hati, kami makin habis gitu kan. Karena kan makin banyak orang masuk Islam, kafir Quraisy makin hilang. Dan orang Quraisy itu paling anti mengakui agamanya banyak yang masuk Islam, paling anti. Ini aib buat mereka. Tapi Abu Sufyan tidak punya pilihan kecuali menjawab dengan real, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, fahal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidini? Pernah enggak ada yang murtad setelah masuk agamanya Muhammad? Karena dia marah dengan agamanya. Kata Abu Sufyan, ba'da an yadkhula, ya, maka dikatakan tidak pernah. Setiap orang yang masuk agamanya dia langsung berazam dan tidak murtad lagi. Waktu itu memang gelombang murtad belum ada, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya,
Fahal kuntum tattahimunahu bil kadzib qabla an yaqul? Pernah enggak kamu mendapati Muhammad itu berdusta sebelum dia ngaku nabi? Nah, ya kan? Buktinya apa? Nabi Muhammad pernah enggak berdusta? Satu kali pun tidak pernah. Satu kali pun tidak pernah. Ya. Nabi Ibrahim aja pernah. Iya. Nabi Ibrahim waktu diajak oleh bapaknya dan kaumnya untuk upacara adat berhala, Ibrahim, ayolah, waktu itu kan dia belum menunjukkan keislamannya. Ayo Ibrahim, ikut kita mau upacara kebaktian nih, katanya. Apa kata Ibrahim? Faqala inni saqim. Saya lagi sakit, padahal enggak sakit. Makanya ketika nanti di hari kiamat, ya, di padang mahsyar, umat-umat minta pertolongan syafaat Ibrahim, ya kan, datang ke nabi-nabi minta syafaat kepada Ibrahim. Kata Ibrahim, aku nggak bisa kasih syafaat, saya pernah berdusta satu kali. Waktu aku diajak untuk kesyirik, aku tidak mau, aku bilang ini sakim, aku sakit. Nabi Muhammad tidak pernah, barang sebiji kata nggak pernah dusta. Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wajar jadi pemimpinnya para nabi, karena akhlaknya yang paling tertinggi. Pertanyaan berikutnya, fahal yakdiru, pernah nggak berkhianat sama kaummu? Yang namanya Muhammad ngaku nabi itu. Ya, apa kata Abu Sufyan? Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Kami sekarang sedang ada perjanjian dengan Muhammad dan kami tidak pernah tahu dia berkhianat terhadap apa yang telah dijanjikannya. Jadi Nabi itu orangnya sangat komit. Kata Abu Sufyan, nah ketika riwayatkan hadis ini, walam tumkinni kalimatun udkhilu fiha syai'an ghairu hadhil kalimat. Tak ada lagi yang bisa kuucapkan kecuali ini. Udah terpaksa kali saya bilang ini. Jadi Abu Sufyan bilang, aduh, ini kata-kata yang aku tidak bisa ucapkan kecuali ini. Padahal banyak yang pengen ku pelintir lagi. Banyak yang mau ku pelintir, teman nggak bisa. Aku terjebak dengan keadaan. Dan ini saksinya kabilahnya banyak. Nggak mungkin. Ya, makanya salah satu ya hadis itu dianggap paling sahih kalau dia derajatnya mutawatir. Hadis yang disebut derajat mutawatir apa? Sudah terlalu banyak orang meriwayatkan dengan jalur yang lengkap sehingga tidak mungkin lagi hadis itu dibantah. Ya, itu namanya hadis mutawatir. Beritanya udah paling valid. Seperti kesaksian Abu Sufyan, walaupun dia kafir saat itu, tapi dia itu tidak mungkin lagi berbohong karena nyawanya di ujung pedangnya, ya, Heraklius. Makanya dia tidak bisa berbohong. Karena itu dia bilang, waktu kan Heraklius akhirnya masuk Islam akhirnya. Salah satunya karena ini dia terkesima. Setelah Fathul Mekah dia masuk Islam. Abu Sufyan. Abu Sufyan tuh akhirnya masuk Islam. Abu Sufyan ini kan suami atau bapaknya Hindun ya. Kalau nggak salah suami ya, suaminya Hindun. Istrinya yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib paman Nabi. Hamzah mengupah Wahsy menombak. Hamzah dibunuh Wahsy yang diupah oleh Hindun. Makanya Hindun itu adalah salah satu sahabiah yang tidak sanggup dilihat Nabi. Karena apa? Dialah tokoh inisiator di belakang pembunuhan Hamzah, paman yang paling dicintai. Nah, Abu Sufyan kalau nggak salah saya ini suaminya Hindun. Tapi silakan dikoreksi kalau saya salah, lupa sejarahnya. Kemudian pertanyaan Heraklius, fahal qataltumuhu? Pertanyaan saya selanjutnya, kalian berbunuhan nggak sama dia? Berperang nggak sama dia? Nah, ini berat kan? Akhirnya kata Abu Sufyan, iya, kami berbunuhan sama dia, berperang sampai bunuh-bunuhan. Kemudian kata pertanyaan lagi, kaifa kana qitalukum iya? Gimana peperangannya? Siapa yang menang, siapa yang kalah? Maka kata Heraklius, al harbu bainana wa bainahu sijalun. Ya, yanalu minna wa nanalu minhu. Perang antara kami, kadang dia menang berimbang, kadang dia yang menang, kadang saya yang menang, kadang Quraisy yang menang, kadang Muhammad yang menang. Jadi berimbang saja. Dan memang betul kan? Perang Uhud, ya, perang Badar Rasulullah menang, perang Uhud Rasulullah kalah, ya, perang Hunain Rasulullah kalah, perang-perang yang lain banyak. Jadi ada yang menang, ada yang kalah. Itulah perang saat itu terjadi. Nah, kemudian yang paling inti, madza ya'murukum? Memang yang diperintahkan dia apa sama kalian? Apa perintahnya sampai kalian tuh perangi dia? Ya, akhirnya Abu Sufyan mengatakan,
dia memerintahkan kami yaqul u'budullaha wahdah la syarika wa la tusyriku bihi syai'a. Dia menyuruh kami sembah Allah saja, bertauhid, jangan menyekutukan Allah. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkanlah apa yang disuruh oleh nenek moyang kalian menyembah berhala, tinggalkan. Itu yang disuruh oleh Muhammad. Wa ya'muruna bis shalah, Muhammad suruh kami salat, waz zakah, mengeluarkan zakat, wasidqi, memerintahkan kami berbicara jujur, wal afaf, memerintahkan kami menjaga kehormatan, wasilah, memerintahkan kami menjaga silaturahim. Ya. Maka selesai pertanyaannya. Sekarang penerjemah, kamu sampaikan apa perkataan saya sama Abu Sufyan dan mereka ini ya. Ya, jadi setelah semua disimpulkan. Heraklius ini cerdas, dia ahlul kitab, tahu Injil, dan dia plus ahli nujum. Ahli nujum ini ahli terawang-terawang. Dia punya kekuatan untuk menerawang-nerawang. Ini kan perbuatan syirik, nggak boleh. Jadi dia ini punya penerawangan dengan bintang-bintang. Nujum dari kata an-najm. Jadi dia ahli nujum. Ada film-film kita nih, ahli nujum itu tak boleh ya. Jangan pula ahli nujum itu dibiasakan, nggak boleh. Ahli nujum itu meramal dengan bintang-bintang. Itu dibantu jin, tidak boleh. Nggak boleh, namanya nujum-nujum itu diperbolehkan dalam Islam. Maka pertama kata Heraklius, sa'altuka an nasabihi, ketika kutanya tentang nasabnya, kalian bilang dia adalah orang yang nasabnya tinggi. Begitulah Rasul diutus. Jadi pertama, betul, kerasulan ini nggak bisa dibantah. Yang pertama ketika nasab, karena dalam kitab Injil yang dipelajari Heraklius akan datang nabi terakhir wa huwa dzu nasabin, dia adalah orang yang tinggi nasabnya. Jadi nggak bisa dibantah. Dia cocokkan dengan dalil yang ada di kepala dia nih, karena dia ahlul kitab, menguasai Injil ya. Dia punya ada dua orang yang paling jago. Kalau sekarang yang paling tinggi di Vatikannya pausnya, ini yang paling tinggi ilmunya Heraklius. Ada satu lagi di kota Himla, satu lagi. Sempat dia kirim surat sama temannya ahlul kitab di kota tadi, gimana menurut kamu tentang berita nabi dari Arab nih? Dibalas sama kawannya, betul, nabi terakhir sudah muncul. Jadi ketika orang mengimani Injil, pasti mengimani Nabi Muhammad, karena semuanya lengkap ada di dalam, kecuali yang mereka sudah dirubah-rubah isinya, dihilangkan sebagian naskahnya. Ya. Wa sa'altuka hal qala ahadun minkum hadzal qaul, ketika aku tanya sama kalian, pernah enggak yang orang menyeru seperti dakwahnya nabi yang ngaku nabi kepada kalian? Kalian bilang enggak pernah. Kalimat yang diucapkan dia itu kalimat yang baru, Qur'annya. Maka itulah betul-betul dia nabi. Ya. Yang ketiga, ketika aku tanya sama kalian, hal kana min abaihi min malik, apakah dia punya keturunan raja? Kalian bilang tidak. Karena kalau dia punya keturunan bapak kakeknya raja, pasti yang dia seru itu tujuannya untuk mendapatkan tahta. Tapi karena kalian bilang tidak, dia betul-betul seorang rasul. Karena dalam kitab yang dipelajari Heraklius, nabi yang akhir zaman itu adalah bukan keturunan raja. Semua dicocokkan dalil-dalilnya. Kemudian, ya, apa kamu pernah mendengar dia berdusta? Kalian bilang tidak, dan begitulah Rasul tidak akan pernah berdusta sedikit pun kepada manusia. Ya. Kemudian ketika kalian bilang, ya, apakah yang mengikuti dia syarafa, ya, orang yang syarif, yang syurafa, orang yang tinggi, mulia, apa du'afa? Kalian mengatakan yang mengikuti dia adalah orang-orang yang lemah, ya, wahum ittiba'ur rasul. Begitulah keniscayaan setiap rasul diikuti oleh pengikutnya orang-orang yang lemah. Makanya Nabi melawan kafir Quraisy itu yang dilawan kan petinggi semua. Yang ikut Nabi budak, hamba sahaya, orang lemah, orang miskin, kan begitu. Maka dicocokkan dengan pertanyaan jawaban dari Abu Sufyan, betul, ya. Kemudian kutanya ayaziduna am yanqusun, ketika kutanya sama kamu bertambah atau berkurang pengikutnya, kamu bilang bertambah. Apa kata Heraklius? Wa kadzalika amrul iman. Begitulah iman, kalau sudah mantap dengan Rasul yang tepat, dia akan semakin kuat pada keimanan. Hatta yatim, sampai menjadi sempurna imannya. Aku tanya sama kalian, ayartaddu ahadun
ada nggak yang murtad di antara salah seorang pengikutnya, sakhtotan lidinihi, karena kecewa dan marah kepada agamanya yang dibawa? Maka kata kalian, tidak ada yang pernah murtad. Wa kadzalikal iman hina tukhalitu bi sya'nuhil qulub. Begitulah ketika iman sudah menyatu dengan hati, dia akan mantap, tidak akan pernah goyah. Jadi semua jawabannya betul-betul sama. Kemudian ketika aku tanya, dia pernah nggak berkhianat? Kalian bilang tidak pernah. Dan Rasul itu memang tidak pernah berkhianat kepada umatnya sedikit pun. Selesai 11 pertanyaan ini dijawab sesuai dengan dalil yang dipelajari oleh Heraklius. Apa kata Heraklius? Terakhir ketika kutanya kepada kalian apa yang dia perintahkan, ya, kalian menjawab wala tusyriku bihi syai'a, ta'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Dia memerintahkan kalian untuk beribadah, dia merintahkan kalian jangan syirik. Wa yanhakum an ibadatil awthan, dia melarang kalian menyembah berhala. Dia melarang kalian untuk berbohong, dia memerintahkan kalian untuk sholat, dia memerintahkan kalian untuk jujur. Kana mataqulu haqqan, kalau semua jawaban yang kau jawab itu benar, fayamliku maudhi'a qadamai hataini, maka satu hari kekuasaan orang itu akan sampai merambah ke sini, merebut semua kekuasaan Romawi saya. Karena dalam kitab mereka kekuasaan Nabi itu akan sampai ke Roma dan Persia, kan? Nah akhirnya kan keluar ayat gulibatir Rum, ya sudah ditaklukkan negeri Rum, sempat ditaklukkan. Walaupun kata para ulama bahkan bukan sampai Rum, sampai Eropa. Zaman Umar itu sampai Andalusia, Spanyol itu Islam semua. Makanya kalau anda lihat Korch, gereja-gereja di Spanyol itu dulunya masjid, ketika runtuh, ya karena apa? Karena umat sudah meninggalkan ilmu. Waktu itu beribadahnya ritual, Islamnya ritual, sekularisme masuk, meninggalkan jihad, wahan makin banyak. Makanya Andalusia runtuh dari negeri Islam. Itu kalau anda tahu semua tuh di Spanyol rata-rata itu masjid dulunya, beralih fungsi sekarang. Sampai situ kekuasaan Nabi. Maka kata Heraklius, lihat Heraklius yang kafir saja bilang, fasayamliku maudhi'a qadamai hataini, kerajaan aku yang hari ini di bawah kakiku akan diambil oleh dia semua. Ya. Faqad kuntu a'lam annahu kharij, aku sudah tahu dari sebelumnya bahwa nabi terakhir ini akan keluar. Tapi kata dia, lam akun adzunnu annahu minkum, enggak sangka tapi dari kalian bangsa Arab. Karena orang Arab tuh tidak sebergengsi orang Eropa. Orang Romawi kan kuat-kuat, Pak. Gladiator tuh di mana gladiator? Wah, di Romawi itu. Orang sana tuh kuat-kuat. Kalau perang itu paling canggih nih Romawi. Paling canggih, paling berat itu melawan bangsa Rum, paling berat. Coba lihat. Peperangan itu paling berat itu ya makanya dia punya ada ikon katun-katunnya aja selalu menang. Siapa katun-katun Romawi? Asterix dan Obelix. Tuh lihat. Ya, dia makan sop yang bikin kuat terus kan? Sekali nonjok 10 orang mati. Itu melambangkan apa Romawi? Kekuatan. Romawi itu kuat. Ya. Sampai sekarang kan bahkan kekuasaan Romawi itu kuat kan? Sekarang berpusat di Vatikan kan? Jadi rujukan seluruh mana-mana. Ya, kecuali kita orang-orang Islam yang tidak. Maka kata Heraklius, tapi aku tidak menyangka kalau di antara kalianlah yang diutus di bangsa kalian. Ya. Falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi, kalau kiranya aku bisa berjumpa dengan dia, latajassamtu liqa'ahu, aku akan temui dia, walau kana kuntu indahu lagosaltu an qadamihi. Kalau aku jumpa dengan orang yang ngaku nabi itu, jumpa saya dengan dia, saya akan cuci telapak kakinya. Tandanya apa? Nggak berani dia sama Nabi Muhammad. Padahal dia belum pernah lihat, belum pernah ada video, belum ada broadcast tentang Nabi Muhammad. Tapi berita Islam menyebar. Ini hikmah dari perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah kan langsung isunya santer. Kenapa? Orang Arab Quraisy kok berdil-dilan sama Muhammad dan orang-orangnya. Katanya Muhammad orang-orangnya itu komunitas kecil. Kenapa mau dil-dilan? Hajar aja. Rupanya ngeri juga nih Muhammad punya power. Sehingga bernyebar ke seluruh Eropa.
ke Romawi, bahwa orang Quraisy yang kuat melakukan agreement karena takut untuk berperang dengan Muhammad. Sampai getaran itu dirasakan Heraklius. Jadi Heraklius itu udah merasakan bagaimana Nabi Muhammad itu pengaruhnya sampai ke Romawi. Kemudian tiba-tiba sedang ngobrol-ngobrol dengan Abu Sufyan, datang, kalau sekarang pengantar surat, ya, datang, masuk pengantar surat, Pak, lapor Raja Heraklius, ada surat dari Muhammad kepada engkau. Pas pula Nabi Muhammad punya murasalah nyampe di hari itu. Abu Sufyan dalam hatinya, matilah aku, kata dia. Pas pula di hadapannya surat Nabi Muhammad datang, ya. Kemudian apa kata Heraklius? Ya, "Tsumma da'a bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi ba'atsa fi dihyatu ila azimi Busra." Jadi Nabi kebetulan sedang mengirim surat kepada raja-raja di Basra, ya, kemudian di Syam, kemudian di Roma. Heraklius juga dapat surat dakwahnya Nabi. Pas Abu Sufyan ada di situ, dia berharap surat itu datang, dia sudah nggak ada. Karena takut-takut kan, melemahkan posisi dia sebagai musuh dari Nabi. Bismillah. Izin ya. Kemudian kata Heraklius, baca. Wahai penerjemah, baca suratnya, apa isinya. Kalian tunggu sini. Disuruh dengar. Faqara'ahu, ya, maka dia baca. Di dalamnya pertama kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ada kalimat Bismillah suratnya. Min Muhammad Abdillah wa Rasulih. Surat ini dari Muhammad, hamba Allah dan Rasul utusannya. Ila Herakli azimir Rum, tertuju kepada Heraklius petinggi Rum. Nah, Nabi masih memuji dia, karena kesempatannya masih bisa dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, kerajaannya nggak diganggu-ganggu. Ya, ada raja yang dikirim surat ini dirobek-robek, Raja Persia, tahu kan? Ketika dia dapat surat ini dirobek-robek, Nabi dapat kabar, Muhammad, ya, surat kamu diterima Raja Persia dan dia menyobek-nyobeknya. Kata Nabi apa? Akan disobek-sobek kekuasaannya oleh Allah. Dan benar terjadi, hancur dia. Tapi ketika Romawi ini tidak. Raja Heraklius ini karena dia tahu dalam yakinnya, cuman dia nggak mau kehilangan tahta. Gimana sih? Dia tahu ini kebenaran, cuman nggak mau tahta. Pak, jabatan itu bikin buta, tahu. Kadang kebenaran pun ditolak orang kalau sudah ngiler sama jabatan. Kamu mau terima kebenaran apa kehilangan kekuasaan? Kadang dia bilang, lebih baik aku tolak kebenaran, yang penting aku berkuasa. Hati-hati, karena nikmatnya tahta itu menggoda. Kalau dia mengakui Nabi, otomatis turunlah dia. Nabi paling tinggi, paling mulia. Semua kota akan tunduk di bawah Nabi. Itu yang tidak mau, karena kehilangan eksistensi tahta. Min Muhammad Abdillah wa Rasulihi ila Herakli azimir Rum. Ya. Kemudian masuk salam. Salamun ala manittaba'al huda. Bukan assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum itu keselamatan, kesejahteraan buat kalian. Tapi ini salamun ala manittaba'al huda. Selamatanlah kepada yang mengikuti hidayah. Gitu. Kemudian apa kalimatnya? Ya. Amma ba'du. Nah, kalau sudah amma ba'du dalam bahasa Arab berarti udah inti. Amma ba'du, adapun setelahnya itu artinya. Ya, jangan sembarang aja kita ceramah amma ba'du nggak ngerti. Kalau sudah amma ba'du udah nggak ada lagi pembicaraan muqaddimah, berarti sudah inti. Amma ba'du, ya. Adapun setelah ini berarti sudah masuk ke inti pembicaraan. Fa inni ad'uka bi ayatil Islam. Maka dengan surat ini aku menyeru kamu Heraklius dengan dakwah Islam. Aslim taslam. Ya. Kamu masuklah Islam, kamu akan selamat. Yu'tikallah ajraka marratain. Kamu akan dapat 2 pahala. Karena kalau dia Islam, pengikutnya Islam, dia dapat aliran pahala. Fa in tawallaita, dan kalau engkau berpaling, fa inna alaika itsmal arasiyyin. Kalau kamu berpaling dari hidayah dan dakwah ini, kamu akan tanggung dosa kaum Arasi.
Kamu akan tanggung dosa-dosanya. Kemudian Nabi tuliskan ayat. Ya, di suratnya Nabi tulis ayat. Apa ayatnya? Ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab, marilah mendekat dengan kalimat yang sama. Jadi Nabi mendakwah dengan mengedepankan persamaan. Kamu nyembah Allah kan? Dia nyembah Allah. Iya, itu Tuhan yang sama. Tapi jangan disekutukan dengan yang lain. Lihat, Nabi ketika berdakwah mengedepankan persamaan. Ini orang Islam bertengkar gara-gara ikhtilaf, mengedepankan perbedaan. Adalah bodohnya kita. Beda kunut, beda doa, beda ulama, beda ahli tafsir, beda ahli fikih, jelek-jelekan yang lain. Nabi dakwahi orang non-muslim mengedepankan persamaan. Kita ini mau bangun kekuatan Islam mengedepankan perbedaan. Harusnya kita dakwah beda fikih biasa, 4 mazhab itu ada. Dari zaman sahabat mazhab itu sudah ada. Ya, dari dulu udah perbedaan pendapat itu sudah ada. Maka kata Nabi apa? Mendekat wahai ahlul kitab dengan kalimat yang sama antara kami dan antara kalian. Apa kalimatnya? Allah na'budu illallah. Janganlah menyembah kecuali hanya Allah. Wala nusyrika bihi syai'a. Jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Jangan mengambil sesembahan lain selain Allah. Ya. Fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Kalau kalian berpaling, bahwa bersaksilah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Jadi itu ayat yang dinukil Nabi dalam suratnya. Apa kata Abu Sufyan setelah membaca surat? Ya, kathura indahu sukhab wartafa'at aswat. Orang-orang di belakang Heraklius heboh, teriak-teriak, jangan mau, jangan, kehancuran, hancurlah. Jadi orang-orang di belakang Heraklius panik. Sampai akhirnya kami disuruh keluar, kalau enggak kami kena, katanya, kami orang Arab, padahal dia enggak beriman pada Nabi Muhammad. Kalian ibaratnya apa? Datang kalian bawa berita buruk, hancurlah kami. Jadi ketika Nabi Muhammad suratnya dibaca Heraklius, di depan kan di belakangnya Heraklius ada petinggi-petingginya, orang-orang heboh semua. Orang-orang heboh, ketakutan, ya, sampai Abu Sufyan ketika keluar bilang sama teman-teman Quraisy, katanya memang dahsyat pengaruhnya Muhammad ini. Raja Romawi yang kita takut pun takut sama dia, katanya. Jadi saat itulah Abu Sufyan mulai kepincut. Wah, kalau begitu aku lihat kemenangan Islam sudah di depan mata. Karena dia lihat sendiri Heraklius kocar-kacir dan pengikutnya ketika dengar dakwahnya Nabi. Lihat, begitu gaungnya Nabi sampai bikin takut Raja Romawi yang terbesar, ya. Kata dia, aku sangat terpesona saat itu dengan kekuasaan Nabi, hatta adkhalallahu alayyal Islam, sampai aku masuk ke dalam agama Islam. Jadi Abu Sufyan ini menceritakan saat dia masih belum Islam, dan ketika dia ceritakan dia sudah masuk Islam. Kejadiannya dia alami sebelum dia Muslim, karena waktu itu dia jadi masih perjanjian Hudaybiyah. Dan kalau saya tidak salah, Abu Sufyan itu masuk di Fathul Mekah. Setelah Fathul Mekah dia baru masuk Islam. Ya, makanya waktu itu Nabi bilang, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Siapa yang waktu Fathul Mekah itu. Ya. Nah, begitulah bagaimana pengaruh Nabi Muhammad kepada Heraklius. Dan pernah satu tempat, di satu tempat yang bernama mana ya? Jadi Abu Sufyan waktu sedang berdakwah, pernah bertemu dengan salah satu tempat di negeri Romawi, dia itu tempatnya di Ibnu Natur, salah satu wali kota di kota Ilya, namanya Ibnu Natur. Kata Ibnu Natur, dia adalah seorang sahabat Heraklius, juga uskup Nasrani di negeri Syam. Jadi dia memang ahli kitabnya di negeri Syam. Satu hari pernah Heraklius datang ke Ilya. Dalam keadaan muram saja Heraklius. Kenapa? Dia habis baca dan malamnya menerawang. Ketika dia menerawang, dilihat di penerawangannya nanti Nabi akhir akan keluar. Ciri-cirinya apa? Berkhitan. Dia berkhitan. Kemudian dia konsultasi sama temannya yang juga uskup. Dia tanya, apakah engkau juga mendapat berita ini? Iya. Setelah aku mengkaji dan menerawang,
memang akan ada nabi yang berkhitan, dan tidaklah nabi itu berkhitan kecuali illa Yahudi, orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu sunat juga. Nah kemudian ya, setelah dia bilang itu, dia dapat informasi ada orang dari negeri Ghassan. Ghassan itu negeri Arab, orang Arab. Ya, dia katanya menyampaikan berita kenabian. Betul nggak? Bawa orang itu, kata Heraklius. Ya. Kemudian, kamu dari mana? Saya dari Ghassan. Kamu orang apa? Orang Arab. Saya mau tanya, orang Arab berkhitan nggak? Iya. Sampai dia bilang, pengawal periksa. Heraklius suruh dia diperiksa. Am huwa mukhtatin amla, katanya. Apakah dia mukhtatin, berkhitan atau tidak? Bawa ke belakang, dicek orang dari Ghassan ini. Maka dia bilang, wah, dia betul-betul berkhitan. Dan orang Ghassan ini bilang, memang kami bangsa Arab sudah biasa berkhitan. Maka kata Heraklius, ya, maka benarlah nabi yang terakhir ini akan datang, ya. Kemudian dia undang seluruh pembesar Romawi, dikunci pintunya, ya. Kemudian apa kata Heraklius? Dikunci. Dia suruh pengawalnya masuk, raja-raja nih ibaratnya, ya, pemimpin-pemimpin Romawi dikumpulkan dalam majelis syuroknya, pintu dikunci, suruh pengawal jangan dibuka. Maka ketika dia tanya, wahai kalian pembesar-pembesar Romawi, apakah kalian ingin kekuasaan kalian langgeng dan beriman dengan nabi ini? Waduh, orang-orang ini gak ada yang mau. Mereka berhamburan, lari. Apa kata Heraklius ini? Masa kami suruh beriman, sementara mereka adalah orang-orang yang sudah betul-betul kuat pada iman keyakinan dia. Mau nggak kalian beriman dengan nabi ini? Tapi saya jamin kekuasaan kalian tetap langgeng. Maka orang-orang pembesar Romawi nggak ada yang mau. Mereka lari mau keluar pintu, tidak mau mengikuti apa kata Heraklius, tapi pintu sudah dikunci. Ya, kemudian kata Heraklius, pengawal kembalikan mereka tempat duduknya. Apa kata Heraklius? Sesungguhnya akhtabirukum, saya itu cuma nguji kalian. Kira-kira kalau saya lawan Muhammad, kalian akan bantu saya atau tidak? Iya. Jadi dia pengen nguji nih, takutnya dia mau lawan Muhammad, orang pengikutnya ngikut Nabi Muhammad. Saya cuma menguji kalian, kalian mau beriman dengan berita Muhammad ini atau kalian mau ikut saya? Maka akhirnya mereka semua sujud sama Heraklius, mengabdi, berbaiat untuk memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para ulama khilaf, ada yang mengatakan Heraklius masuk Islam karena dia sudah tahu semua ciri-cirinya. Tapi dibantah, ya, dibantah karena ada satu perang yang terjadi antara antara kaum muslimin dan orang-orang Romawi, pernah terjadi, ya. Karena itulah yang membantah bahwa Heraklius masuk Islam. Kalau dia begitu beriman, gak ada perang lagi, Romawi tunduk. Tapi akhirnya Romawi itu masih tidak mau mengakui, termasuk Heraklius, karena takut kehilangan tahta, dan dia didukung oleh banyak orang-orangnya. Nah, inilah kisah tentang Heraklius, jamaah sekalian. Kalau orang kafir saja sangat menghormati Nabi, luar biasa. Dan sampai sekarang surat dari Nabi itu disimpan di sebuah peti emas, disimpan, dimuliakan sama dia, karena dia meyakini itu Nabi akhir. Cuman tahta itu yang bikin dia nggak bisa menerima kekuasaan, eksistensi, buta dia. Lihat bagaimana sampai sekarang, setelah itu dia suruh pengawal taruh di sebuah peti emas. Dan saya yakini di Vatikan sana surat Nabi Muhammad masih ada. Saya yakin sekali disimpan sama mereka, ya, dari uskup-uskup paus, ya, tetap menyimpan pesan itu karena nggak boleh tersebar. Kalau tersebar itu mungkin ada tulisan dakwah murasalah Nabi kepada Heraklius. Dan waktu itu kata para ahli hadis, Heraklius simpan kotak itu di kotak emas suratnya Nabi itu, dimuliakan. Ya. Nah, itulah kisah tentang itu. Jam berapa kita masuk? Nah, ya. Baik, ada pertanyaan? Jadi kalau orang non muslim saja takzim dengan Rasul sebegitu, apalagi kita. Ada pertanyaan? Tafadhol. Panjang hadisnya, disingkat-singkat aja sama saya itu. Jadi di mana tadi Heraklius, negeri apa namanya? Romawi, ya. Rum.
Coba nanti Anda buka. Di dalam Quran ada surat Ar-Rum. Membahas tentang Romawi. Ar-Rum. Ada membahas tentang itu. Jadi menarik kisah-kisah ini. Ya. Sengaja saya mukhtasorkan, saya ringkaskan karena memang berita kedatangan Nabi ini membuat kocar-kacir keyakinan orang Romawi saat itu. Makanya orang yang betul-betul beriman sebagai ahlul kitab pasti mengimani Nabi. Contohnya Waraqah bin Naufal. Pertama kali Nabi masuk Islam dibawa oleh Khadijah ke tempat pamannya, ahlul kitab kan? Apa kata Waraqah bin Naufal? Kalau aku masih hidup dan betul-betul suamimu Nabi, aku beriman pertama sama dia. Karena apa? Di hasil kajian ilmu Injilnya, kenabian Nabi Muhammad itu sudah ada. Semua sudah ada dan tidak terbantahkan. Tidak terbantahkan. Makanya di seluruh kitab kenabian Nabi Muhammad itu sudah ada. Di dalam Taurat itu sudah ada. Walaupun disebut mungkin namanya Ahmad atau seorang nabi utusan akhir, semuanya sudah ada. Inilah yang digunakan oleh Dr. siapa namanya? Zakir Naik. Dia itu kan berdiskusi tentang kitab suci lain. Itu di kitab itu, ayat itu tentang Muhammad katanya. Yang coba dipelintir gitu. Jadi orang-orang yang mempelajari Taurat dan Injil memelintir supaya kenabian Muhammad itu tidak diakui, dirubah dengan kata-kata yang lain. Jadi Dr. Zakir Naik itu sebenarnya mengungkap fakta di balik keoriginalitasan kitab lain. Kalau kitab itu betul-betul ori, nggak dirubah, Nabi Muhammad itu ada di dalamnya. Mereka pasti beriman. Heraklius salah satunya. Kalau dia bukan mikirin tahta, dia udah beriman. Dia bilang semua tanda-tandanya dia nggak bantah. Hasil penerawangan nujumnya memang iya akan ada nabi yang berkhitan. Ditanya berkhitan nggak tuh orang Arab, berkhitan pula, nggak ada bantahan sama sekali. Cuman itulah kekuasaan, ya. Ada satu raja yang mau beriman sama Nabi, namanya Raja Najasyi di Habasyah kan. Dia beriman kepada Nabi kan di Ethiopia itu. Bahkan ketika dia ada sahabat yang hijrah ke sana disuaka oleh dia. Nggak ada yang boleh menyakiti orang Islam yang meminta perlindungan di negara saya, kata Raja Najasyi. Sempat katanya Abu Sufyan datang ke sana, minta kembalikan saudara kami orang Arab. Ngapain berlindung di negara kamu ya Najasyi? Nah, akhirnya terjadi debat. Abu Sufyan dan saya lupa siapa di antara kalangan sahabatnya. Coba saya pengen dengar, karena waktu itu Raja Habasyah Najasyi adalah ahli Injil. Nasrani dia. Dalilnya apa? Apa yang diperintahkannya? Maka saat itu dibacakan kalau tidak salah surat Maryam. Kafa ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria inna da rabbahu nidaan khafiyya. Pas pula tentang Maryam. Maryam adalah ibunya Nabi Isa. Saat itu waduh, ini sesuai di kitab saya nih. Kitab Injil saya, kata Raja Najasyi. Tidak mungkin dia bohong. Masa tiba-tiba kisahnya Zakaria, kisahnya Maryam disebut dalam Al-Quran. Cocok sama kitab saya. Abu Sufyan pulang, jangan sakiti mereka. Mereka berada dalam kekuasaan saya. Waktu itu dia belum masuk Islam, akhirnya masuk Islam Raja Najasyi. Nah, saya itulah salah satu raja yang masuk Islam dan belum pernah jumpa Nabi. Itulah Raja Najasyi. Saat itu Nabi melaksanakan sholat gaib. Inilah syariat sholat gaib pertama. Nabi sholat untuk menyolatkan Raja Najasyi yang mati dalam Islam tapi belum sempat bertemu Nabi. Makanya coba pelajari tentang sejarah sholat gaib. Nabi sholatkan gaib Raja Najasyi, beliau berjauhan saat itu. Ya, udah masuk 1 menit. Ada pertanyaan? Gak ada? Kita siap-siap aja ya. Gak ada? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.